Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Semangat ya? Ya harus semangat. Biar ibu-ibu itu ketika belajar dapat memahami dengan baik dan bisa mempraktekkan materi yang akan kita pelajari nanti ya. Ya, semangat Bu. Semangat. Nah, untuk pertemuan pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin. Ada yang ingat pertemuan yang kemarin kita belajar apa? Lupa. Ibu Putri lupa? Lupa. Vina? Lupa. Oh iya, untuk materi minggu kemarin itu tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, sekarang materi pada hari ini sama, yaitu melanjutkan pertemuan yang kemarin. Nah, untuk pertemuan hari ini sudah memasuki langkah yang keenam. Langkah yang keenam tentang apa ibu-ibu? Yaitu tentang pengelola keuangan usaha. Ya, bagaimana caranya mengelola keuangan usaha. Nah, sebelum kita lanjut materi pada hari ini, saya akan memutarkan film tentang usaha. Nanti ibu-ibu perhatikan filmnya itu, insya Allah banyak manfaatnya ya. Kita nonton film dulu gimana? Ya. Ya, kita nonton film biar ibu-ibu tidak apa istilahnya tidak ngantuk, biar semangat dan bisa memahami ya. Yuk kita lihat film dulu. Untung ada pelatihan wirausaha. Dari situ saya baru tahu bahwa untuk memulai usaha ada urutan langkah yang harus dijalani. Saya perlu mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan ide usaha saya. Berdasarkan informasi tersebut, saya harus menilai bisa tidaknya usaha itu dijalankan. Ternyata, berjualan ikan matang lebih bagus peluangnya daripada jualan ikan segar. Saya putuskan untuk jualan ikan balado. Kata teman-teman arisan, ikan balado saya enak. Setelah itu, saya merencanakan keuangan usaha untuk memastikan usaha tersebut bisa memberi keuntungan. Agar dagangan laku, saya juga merencanakan pemasarannya. Dengan menjalani langkah-langkah tersebut, usaha saya mulai berkembang dan mulai dapat pelanggan tetap. Setiap hari setelah dagangan habis, saya langsung belanja keperluan keluarga dan keperluan dagang untuk esok hari. Tapi, uang untuk beli ikan dan bumbu sering tidak cukup. Lama-lama, jualan saya berkurang. Juga keuntungannya. Kenapa jadi begini? Untung saya diingatkan untuk menyisihkan dan memisahkan uang buat modal usaha esok hari. Dan sisanya baru untuk membeli kebutuhan keluarga. Setiap malam sebelum tidur, semua pemasukan dan pengeluaran saya tulis di catatan kas harian usaha. Tiap akhir bulan, saya isi buku arus kas, yaitu catatan total pemasukan dan pengeluaran bulanan untuk 1 tahun penuh. Dengan cara ini, saya bisa langsung tahu usaha saya tumbuh, mandek, atau malah menciut. Ya, gimana ibu-ibu? Sudah nonton filmnya? Sudah. Sudah memahami? Sudah. Ya, gimana Ibu Ira? Sudah nonton filmnya? Sudah. Coba jelaskan. Kira-kira film itu bagaimana? Apa yang Ibu pahami dari film itu tadi? Tak patay paham. Ada telo. Oh, ya, ibu-ibu gimana? Sudah paham caranya mengembangkan usaha? Sudah. Coba jelaskan. Ada yang bisa menjelaskan gimana caranya mengembangkan usaha? Nah, tadi itu filmnya dijelaskan tentang Ibu Lili. Ibu Lili bagaimana caranya mengembangkan usaha. Nah, salah satu caranya adalah untuk mengembangkan usaha, kita harus membuat produk
hasil, artinya barang jadi, bukan barang mentahnya. Contoh, ketika ada seseorang yang jual ikan, nah ibu jangan ikut jual ikan juga, itu barang mentah. Tapi bagaimana ibu itu bisa mengelola ikannya, bagaimana bisa menjadi barang yang sudah siap Saji. dikonsumsi. Contohnya, gimana kalau jual ikan bakar, nah atau ikan yang sudah dikasih bumbu, nah itu lebih gampang dijualnya, dan insya Allah lebih cepat Perputaran. lakunya. Nah itu caranya. Ketika contoh ibu ya, di lingkungan ibu banyak orang yang sudah jualan ikan atau jualan istilahnya ayam. Nah ibu harus berpikir gimana caranya ya biar jualan ayam, contohnya ayam ini bisa dibuat hasil jadi, barang jadi. Nah ibu mikir gimana, gimana kalau jual ayam goreng atau sate. Nah itu bisa jadi, bisa juga seperti itu. Nah itu seperti itu ibu untuk mengembangkan usaha harus seperti itu. Boleh sama, barang yang dijual boleh sama, tapi harus ada lebihnya. Apa lebihnya? Ya kualitas bu, harus berkualitas, barangnya lebih bagus. Itu kalau seperti itu insya Allah banyak penjual ya, paham bu ya. Nah seperti itu untuk mengembangkan usaha. Tadi di film dijelaskan bagaimana caranya agar kita tidak kekurangan modal. Ada yang bisa jawab? Bagaimana ketika mengembangkan usaha modalnya tidak berkurang? Nah, caranya biar tidak berkurang, setiap hari ibu harus menyisihkan uangnya, menabung untuk tambahan modal biar tidak kehabisan. Artinya setiap hari jangan semuanya digunakan, tidak, tapi harus disisihkan bu untuk mengembangkan usaha. Nah itu agar kita tidak kehabisan uang untuk modal usaha kembali ya. Nah ini banyak kejadian ini bu. Ibu kalau mulai usaha seperti itu, banyak orang yang mulai usaha sampai 1 hari 2 hari 1 minggu, loh modalnya kok habis ya, kok kehabisan modal ya, kemana? Nah untuk menghindari itu, maka caranya adalah kita harus menyisihkan untuk modal usaha kembali. Nah kayak gitu bu caranya. Nah itu harus dibuatkan seperti itu ya, paham ya? Nah selanjutnya ibu, nah untuk mengetahui pengeluaran dan keuangan, apakah usaha ibu itu berkembang, menghasilkan atau rugi, gimana caranya? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya. Nah biar ketahuan usaha ibu itu apakah untung, apakah rugi, caranya adalah membuat kas harian. Kas harian seperti apa? Ya seperti ini contohnya kas harian. Ada pemasukan, ada pendapatan, ada pengeluaran. Ibu harus dicatat itu. Ya, dicatat. Contohnya pendapatannya apa? Dari hasil setiap harinya berapa, ditulis di sini pendapatannya. Setelah itu pengeluarannya berapa, ditulis juga. Nanti 1 minggu dihitung kira-kira untung apa enggak, Untung. 1 bulan rugi apa enggak. Ini ketahuan kalau ibu sering mencatat usahanya. Kalau tidak dicatat ya nggak mungkin diketahui. Maka caranya ibu harus membuat kas harian, catatan kas harian di dalam usaha itu ya. Paham bu? Paham. Nah itu agar ibu bisa mengetahui apakah
usahanya ibu berkembang atau malah sebaliknya ya. Paham? Paham. Nah, di dalam catatan keseharian itu ditulis semua, Bu. Seluruh pengeluaran ibu harus ditulis semua. Seluruh pendapatan ibu itu harus ditulis semua biar ketahuan ya. Contohnya di sini, upah ibu berapa? Ditulis di sini. Upah bapak berapa? Ditulis ya. Contohnya ibu dapat upah setiap harinya ada 15.000, bapak 30.000. Ini ditulis. Pengeluarannya apa? Untuk tabungan anak berapa, uang jajan anak berapa, ini ditulis. Nanti ketahuan hasilnya ya. Itu akan ketahuan ketika ibu membuat catatan kas harian. Ya. Oke, gimana? Sudah bisa dimengerti ya? Bisa. Ya, saya berharap ibu-ibu mengerti. Biar ibu tambah semangat ya untuk memulai usaha, untuk membuat usaha, dan biar usahanya terus meningkat, bertambah sampai ibu sukses, biar sejahtera. Nah, itu harus membuat perencanaan, termasuk untuk mengembangkan usaha, ibu harus membuat kas harian. Banyak sekali keuntungannya ya. Ketika ibu sudah membuat kas harian, ada 3 keuntungan, Bu. Untuk apa istilahnya? Ketika ibu membuat kas harian ada 3 keuntungan. Yang pertama adalah apakah usaha kita memberikan keuntungan. Untuk mengetahui itu manfaat yang pertama, fungsi utama dari kas harian, ibu akan mengetahui apakah usahanya untung apa rugi. Yang kedua, pemasukan apa saja yang kurang atau pengeluaran apa saja yang berlebih dari anggaran, itu akan diketahui dari kas harian tersebut. Tiap harinya ibu tulis. Setelah itu ketika 1 hari dicek, 1 minggu dicek, 1 bulan dicek, akan ketahuan itu. Yang ketiga, fungsinya adalah barang-barang apa saja yang paling banyak laku atau pada hari apa saja penjualan cukup banyak ya. Dari ibu, barang yang ibu jual itu akan ketahuan kira-kira barang apa ya yang banyak yang banyak pembelinya, yang penjualannya banyak. Apa beras, apa banyak, itu akan ketahuan ketika ibu membuat kas harian. Terus kira-kira pada hari apa yang penjualannya banyak, apakah hari Minggu karena hari Minggu libur atau hari yang lain. Nah, itu ketahuan. Nah, itu ketika ibu membuat kas harian, ibu bisa evaluasi lagi, dicek lagi seperti itu, Bu ya. Paham ya? Nah, itu caranya mengembangkan usaha. Paham? Nah, ketika usahanya ibu sudah berkembang, insya Allah ibu bisa sukses, bisa membiayai anaknya, bisa membiayai keluarganya, bisa membantu suaminya, bisa mengurangi beban suaminya di dalam tanggungan di dalam keluarga. Nah, seperti itu, Bu ya. Kami berharap ibu bisa berusaha, bisa memulai usaha dan bisa mengembangkan usahanya.